Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Bapak dan Ibu jemaat Tuhan di mana saja berada. Untuk mengikuti renungan pagi ini, Kamis tanggal 8 Oktober 2020 dengan tuntunan tema pakailah kerendahan hati. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan renungkan firman Tuhan ini sebagai landasan persekutuan kita, namun sebelum itu kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon rahmat dan bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan serta diperkenankan Tuhan untuk berjumpa di dalam renungan pagi ini. Kiranya Roh Kudus menuntun dan menyertai kami dalam membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu di pagi ini. Semoga firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan landasan persekutuan bagi kami anak-anak-Mu, dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami tetap senantiasa disiapkan untuk membaca dan mendengarkan renungan pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan persekutuan kita di dalam renungan pagi ini, yaitu di dalam pertama Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian: Gembalakanlah kawan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapatkan bagian di dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya
pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal akan melengkapi, peneguhan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Demikian landasan kebenaran Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang ditebus olehnya. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di dalam bacaan Petrus dan pagi ini kita akan diberi tema yang mengatakan pakailah kerendahan hati. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kerendahan hati adalah suatu kebajikan bagi kita orang yang percaya, yang seharusnya kita miliki dalam hidup di mana Tuhan tempatkan kita. Namun karakter ini jarang ditemukan di dalam diri banyak orang. Andrew Murray dalam bukunya Humility mengatakan kerendahan hati adalah ketenangan jiwa. Kerendahan hati adalah ketenangan jiwa yang sempurna. Mengapa? Karena dalam kerendahan hati saya tidak mengharapkan apapun, diam dan tidak merasakan apapun yang dilakukan terhadap saya. Saya tetap tenang meski diberi pujian, dipersalahkan, bahkan dihina. Dalam suratnya Petrus menekankan hal kerendahan hati ketika ia memberi nasihat kepada para penatua dalam mengembangkan kawanan domba Allah. Kerendahan hati itu dinyatakan di dalam sikap tidak memaksakan kehendak hati kita, tidak mencari-cari keuntungan, dan tidak main perintah. Karena sebagai penatua, mereka harus menjadi teladan di dalam melakukan kerendahan hati kehendak Allah.
kerendahan hati dalam pola kepemimpinan jemaat juga dapat dijabarkan dalam pengembalaan yang melibatkan memberdayakan dan mencerdaskan Injil. Berarti dalam melayani harus ada kesadaran bahwa mereka dipanggil Allah bukan karena mereka lebih hebat dari orang yang lain, tetapi semata-mata anugerah dan kesempatan untuk terlibat di dalam pekerjaan Allah yang besar di dunia ini. Penderitaan, aniaya, fitnah, dan air mata akan menjadi bagian yang tak pernah hilang dalam mengerjakan tugas pelayanan. Namun kerendahan hati akan menolong kita untuk tetap tenang. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kerendahan hati memang pilihan, tetapi percayalah, jika kita bersedia memakainya, maka setiap pelayanan kita akan menjadi berkat bagi sesama kita dan bagi Tuhan dimanapun kita berada. Mari kita tetap senantiasa melakukan perintah Allah di dalam menjalankan tugas sebagai anak-anak Allah dengan merendahkan diri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, berbahagialah kita jemaat Tuhan yang membaca dan mendengarkan renungan pagi ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kita, kiranya Tuhan tetap menolong kita di dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami baca dan renungkan pagi ini. Semoga kami jemaat Tuhan yang membaca dan mendengarkan renungan pagi ini boleh diberi kekuatan bagi kami yang mendengarkan, dan dapat kami dipelihara dan diberkati dalam menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebagai Bapa, Ibu jemaat Tuhan, Tuhan tolong kami, lindungi kami, sempurnakan hidup kami, karena kami adalah manusia yang lapuk di hadapan-Mu, dengan penuh dosa dan lemah. Ya Tuhan, kiranya ampuni kami, baharui hidup kami, dan layakkan kami datang memohon ampun, ya Bapa Surgawi, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, di mana sempat mendengarkan renungan ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Laharoi
Semoga Tuhan tetap bersama kita selalu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan berkati kita. Amin.